Malam hari ini ada 7 yang akan menjalani ujian Prima Vista Class. Nanti kalau kalian lulus dari Prima Vista Class akan masuk di BMC Family. Nanti sama Coach Riko akan dimasukkan di BMC Family. Dan boleh mendaftar di kelas piano. Ngacong yang sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar kelas piano, yang tinggi ngacong. Yang sudah mendaftar kelas piano, Gavin? Aro? Sudah dong? Yang sudah mendaftar kelas piano. Karena kelas piano ini boleh mendaftar dengan syarat. Jadi ini syarat dan ketentuan berlaku ya untuk daftar di kelas piano. Harus lulus dari BMC dulu. Sehingga pemahamannya sudah satu pemahaman. Semuanya apapun istilah dari BMC sudah tahu. Nah, jadi nanti yang sudah lulus dari Prima Vista silahkan mendaftar karena kuota tinggal 4 apa 5? 5. Kuota tinggal 5. Silahkan segera mendaftar yang masih belum mendaftar ya. BMC Family yang sudah lulus di tahun-tahun kemarin pun boleh mendaftar. Nah, besok kita buka 2 kelas piano. Jadi karena kita maksimal hanya 10 dan sudah ada 15 pendaftar, maka dijadikan 2 kelas. Oleh sebab itu masih ada kuota. Silakan. Kemudian suatu kabar gembira juga untuk kita semuanya bahwa BMC kelas minuet keyboard untuk kuota pendaftaran bulan Juli sudah ditutup karena sudah penuh mendapatkan 10. Jadi kuotanya 10 ya. Untuk minuet bulan Juli kita sudah terpenuhi kuotanya ada 10. Baik, itu monggo nanti kalau teman-temannya pengen daftar lagi dari kelas dasar, daftarnya nanti 3 bulan setelah bulan Juli. Ya, jadi di Oktober kalau nggak salah. Baik, sebelum kita melangkah ke selanjutnya mungkin saya tanya dulu. Adik-adik enak nggak berada di sini? Contohnya enak yang sih kelas enak ya? Asik enggak? Asik ya. Walaupun sederhana tetapi makan kita sederhana tetapi tetap asik toh. Gitu ya. Mau nggak kalau besok lagi 3 bulan lagi kita kesini? Mau nggak kalau setelah itu kita piknik? Oke, mantan kecanggihan itu iya, jadi mami-mami kita yang cantik-cantik itu suka punya ide yang brilian ya, cerdas, brilian, yang berbakaran lah, yang mana ya. Nah pasti nanti punya ide yang lain lagi. Asik tau? Jadi bukan hanya kalian yang seru di dalam kelas, yang di luar lebih seru. Iya. Baik, malam hari ini siap ya semuanya ya. Masih ada nggak yang ada di luar? Mari bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik cantik, ganteng semuanya, silakan yuk masuk. Kita akan mulai kalau semuanya sudah ada di sini sehingga semua menikmati hasil perjuangan dari anak-anak kita sekian lamanya. Jadi tidak terasa adik-adik kita yang Prima Vista ini sudah 1 tahun. Ya, kalian terasa nggak 1 tahun? Baru berasa kemarin ya. Ternyata sudah lulus, sudah 1 tahun. Nah itu karena menikmati belajarnya walaupun kadang-kadang kebakaran, kelas kebakaran, tetapi menikmati sehingga tidak terasa 1 tahun sudah berlalu. Dan kalian nanti kalau masuk ketemu lagi di kelas piano, lagi semakin asik, semakin seru. Cari di dalamnya apa? Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang berbahagia, malam hari ini sebelum kita menikmati penampilan ujian dari kelas Prima Vista, pertama kita akan berdoa bersama dan sedikit ada motivasi dari Bapak Pendeta. Kemudian pembacaan tata tertib ujian. Jadi mohon nanti untuk semua penonton pun itu nanti ada tata tertibnya. Mari kita hargai dan kita nikmati benar-benar penampilan anak-anak kita yang sudah berjuang 1 tahun ini. Ya, luar biasa loh mereka semangatnya.
Coba kadang-kadang hujan petir begitu lupa, tetap kelasnya berjalan. Nah itu yang luar biasa ya. Nah kemudian setelah pembacaan tata tertib, maka ujian prima vista yang nanti akan dikomentari oleh 3 coach ya. Dan tetapi di sini tidak berlaku yes dan no ya. Sama kita ikut menteri kita yang sekarang, menteri pendidikannya Kak Nadiem Makarim, nggak boleh pakai peringkat-peringkat ya. Jadi juga nggak boleh nek yes telu, nek yes loro. Walaupun ketika ujian di kelas kita sudah menerapkan itu, tetapi di sini nanti tidak berlaku untuk yes dan no. Hanya sedikit komentar dari coach untuk mendukung supaya anak-anak lebih oke lagi. Iya. Kemudian nanti setelah tata tertib ujian prima vista dimulai, tadi sudah diundi untuk prima vista 1 sampai 7. Dan setelah prima vista 1 sampai 7 maka kita akan menikmati penampilan nomor undi 1 sampai 15 all class. Kalau ini hanya prima vista karena ini ujian khusus, dia harus tampil malam hari ini. Wisudanya besok pagi. Jadi malam hari ini tampil menampilkan hasilnya selama 1 tahun. Dan besok pagi di wisuda di depan semuanya juga. Nah, baik, untuk penampilan yang di luar prima vista adalah kenaikan kelas ke jenjang berikutnya. Walaupun semuanya sudah kita uji di dalam kelas masing-masing, tetapi di sini harus ditampilkan di depan semuanya, all class. Karena di BMC bukan hanya sekedar bisa bermain keyboard, bisa menyanyi, tetapi juga harus berani tampil, berani tampil di depan banyak orang, harus percaya diri. Siap? Yang kicik-kicik aja siap. Baik, mari Bapak Ibu kita masuk bersama ya di acara yang pertama, yaitu doa dan sedikit motivasi dari Bapak Pendeta Abednego Heru Supartomo. Disilakan. Ya, Bapak Ibu, wali murid anak-anak BMC yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia pada malam hari ini, selamat malam. Ya, semuanya tampak sukacita. Ada yang merasa sedih? Ada yang merasa deg-degan? Loh, yang lain berarti nggak deg-degan ya? Berarti kan nggak deg-degan, nggak hidup. Iya loh, jadi hidup itu jatuhnya harus deg-degan gitu. Kadang dia takut, kadang dia khawatir gitu ya. Tapi itu normal gitu ya. Tapi saya jalannya pelan-pelan juga dibuat-buat karena baru sedikit sakit gitu. Ada yang tanya, dikasih tahu nggak ya? Jangan salah, nanti jauh aja kalau tanya. Ya, anak-anak dan ibu-ibu semua, apa kita mau? Iya, bapaknya sudah tersinggung. Saya mau cerita dulu sedikit sebelum kita nanti doa bersama, yaitu tentang Ajib. Mungkin ada dia nggak kenal ya, tapi Bapak Ibu mungkin dia seorang dai terkenal sekitar 15 tahun yang lalu. Namanya Gimnastiar gitu ya. Tapi bukan tentang dia. Pada suatu hari diwawancari di televisi swasta, dia cerita tentang adiknya. Adiknya, saya lupa adiknya ini sakit parah dan dokter memberikan vonis hanya bisa hidup 6 bulan. Gitu kan? Tapi anehnya adiknya ini masih tetap ngotot untuk kuliah. Nah, jadi karena Ajib ini sangat mengasihi adiknya, dia tetap di bulan pertama, kedua, ketiga, begitu ya, dari perkiraan yang dia akan mati tadi. Itu kuliahnya begini, dari angkot itu menuju ke kampus digendong sama Ajib. Ya sebenarnya capek, tapi demi adiknya dilakukan. 1 bulan berlalu, 2 bulan, bulan keempat yang lama capek, dia tanya begini, Dek, kamu ini kan akan mati kira-kira 6 bulan, ngapain susah-susah sekolah, ngapain susah-susah kuliah, kan sia-sia, kan pemborosan gitu kan.
Adiknya ini lama sekali merenung, kemudian menjawab, dan jawabannya itu telak. Anak-anak, ibu-ibu, bapak, ibu semua, bagiku kuliah itu ibadah. Diam dia langsung. Wah, kalau sudah begitu ya sudah. Ayo. Dan akhirnya memang betul 6 bulan kemudian dia meninggal. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hidup ini ibadah. Ibadah tidak hanya ketika kamu berada di rumah ibadah, di masjid, gereja, pura-pura. Ibadah yang sejati itu justru dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan betapa indahnya Indonesia ini kalau semua orang melakukan tugasnya itu sebagai ibadah. Pasti Indonesia itu damai. Amin. Gak ada pencuri, gak ada perampok, gak ada korupsi, gak ada. Karena apa? Dia melakukan itu semua serba untuk ibadah, untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang yang dikatakan takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Hingga ada sebuah nyanyian dulu, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Nah, mari. Demikian juga kalian. Kalau kalian pas musik time itu sebagai ibadah, beda. Kalau itu sebagai kewajiban. Kalau kewajiban berarti kalian akan malas-malasan, besok lagi, gitu besok lagi, tidak saya. Tapi jadikan itu sebuah ibadah. Ini untuk Tuhan. Ya, mau tampil di sini juga begitu, tidak sekedar seremoni. Kalian tampil ini untuk Tuhan, ini untuk ibadah. Nah, konsekuensinya kalau ini untuk ibadah, Pak, tampil yang terbaik. Tampil yang terbaik. Karena ini untuk ibadah. Makanya Pak Pendeta ini kalau dititipi teman Abu Haditolan, sahabat, Pak, tolong didoakan ya. Anak saya mau pertandingan ini. Terus saya tanya, didoakan gimana? Ya supaya menang. Oh berarti yang lain biar kalah. Kalau yang lain juga berdoa, Tuhan bingung dong. Dia dimenangkan mana? Saya jawab, oke, saya akan berdoa supaya putra sampean dan baginya bermain yang terbaik. Kalah dan menang itu biasa, tetapi mau bermain yang terbaik, mau menampilkan yang terbaik, itu yang luar biasa. Halo anak-anak, ya. Nah, sekali lagi ya, jadikan bermain musik itu ibadah. Dunia ini tanpa musik, wow, sepi. Ya, nah makanya bermusik itu kan juga dengan hati. Kalau kalian bermusik dengan ini sebagai ibadah, wow, luar biasa. Oke, nah sebelum kita berdoa, Pak Pendeta membacakan sebuah syair begini. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan syukur. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur. Jadi kalau kalian pas berlatih tidak tulus, tidak merupakan ucapan syukur, itu tidak ibadah. Karena kalian melakukannya dengan terpaksa. Besok mau ujian, mestinya tidak begitu. Ya sekarang tidak hanya di BMC, kalian nanti belajar apapun pekerjaan kalian. Kalau Pak Tani ya di sawah, di ladang, jualan, jadikan itu ibadah. Kalau yang jualan pasti, apalagi yang pakai timbangan, pasti timbangannya diterang. Kalau orang ibadah nggak mau tipu-tipu, dia tahu Tuhan ada di sini. Nah, anakku dan kita semua, mari sepulang dari sini kita jadikan semuanya itu sarana ibadah. Maka apa yang kita lakukan itu akan berkenan kepadanya dan akan diberkati. Amin.